Di era modern ini, teknologi berkembang begitu cepat. Banyak ilmuwan menciptakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti lampu lalu lintas cerdas, AI, dan lain sebagainya. Maka dari itu, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang teknologi, yaitu agen cerdas. Sebelum kita ke materi inti, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Arya Hernawan. Saya dari kelas TRPL 1A Politeknik Negeri Subang. Lalu teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najana Pandaputri dengan NIM 10603047 dari kelas TRPL 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia Zulfa dengan NIM 10603007. Saya di sini akan melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Nasya. Dan yang terakhir ada Dias Hussein. Dia berasal dari kelas TRPL 1A. Oke, baik, kita lanjut ke materi inti. Let's go. Akan menjelaskan tentang apa itu agen cerdas serta agen function dan agen program. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari agen cerdas. Pertama, apa itu yang dimaksud dengan agen cerdas? Agen itu adalah sebuah sistem, bisa berupa program, robot, atau software yang mampu menerima input lingkungan, kemudian memproses informasi, dan akhirnya mengambil tindakan melalui aktuator. Contoh yang mudah adalah robot vakum yang memiliki sensor seperti kamera atau lidar lalu bergerak lewat roda. Ada juga chatbot yang menerima input berupa teks yang membalas dengan teks. Lalu lampu merah cerdas yang menerima gambar dari kamera dan mengatur lampu hijau atau merah. Jadi intinya, agen cerdas adalah suatu yang bisa mengerti, berpikir, dan bertindak. Terakhir, ada perbedaan antara agen function dan agen program. Agen function adalah cara agen idealnya bekerja, pemerataan dari apa yang agen lihat seperti tindakan. Misalnya, kalau kendaraan banyak, berikan lampu hijau lebih lama, sedangkan agen program adalah implementasinya nyatanya, yaitu kode atau algoritma yang benar-benar dijalankan komputer. Jadi singkatnya, agent function itu konsep teorinya dan agent program adalah praktik di komputernya. Itu adalah penjelasan dasar tentang agent cerdas. Berikutnya ada lingkungan. Setiap agen akan selalu berada dalam suatu lingkungan. Lingkungan inilah yang menyediakan informasi atau persepsi yang dibaca oleh agen sebelum mengambil keputusan. Lingkungan dapat memiliki berbagai karakteristik. Misalnya, lingkungan bisa teramati penuh atau hanya sebagian saja. Bisa deterministik, artinya mudah diprediksi, atau bersifat stokastik, yaitu penuh ketidakpastian. Lingkungan ini juga bisa statis atau dinamis, dan bisa berbentuk diskrit ataupun kontinu. Karakteristik inilah yang nantinya mempengaruhi bagaimana agen merespon atau bertindak. Selanjutnya, arsitektur agen. Arsitektur agen adalah struktur atau kerangka dasar yang menentukan bagaimana agen bekerja dari menerima input hingga menghasilkan output. Secara umum, arsitektur agen terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, sensor. Sensor yang menerima informasi dari lingkungan. Yang kedua, prosesor atau modul keputusan yang mengolah informasi tersebut. Dan yang ketiga, ada aktuator yang melakukan tindakan berdasarkan keputusan yang diambil. Ada berbagai jenis arsitektur agen, seperti yang pertama ada refleks agen. Refleks agen itu adalah agen sederhana yang bereaksi cepat tanpa mengingat masa lalu. Dan yang kedua itu model based refleks agen, punya ingatan sederhana untuk keputusan lebih akurat. Dan yang ketiga ada goal based agen. Goal based agen memilih tindakan berdasarkan tujuan, bukan hanya kondisi. Yang keempat itu adalah ada utility based agen. Itu mencari keputusan yang paling menguntungkan. Dan yang kelima ada learning agen. Semakin lama akan semakin pintar. Komponen utama agen cerdas dalam sistem lampu lalu lintas cerdas. Yang pertama itu ada sensor. Sensor itu mengumpulkan informasi dari lingkungan. Contohnya
pada lampu lalu lintas itu ada kamera, radar kendaraan, sensor jalan, dan deteksi pejalan kaki. Nah, yang selanjutnya adalah aktuator. Aktuator ini adalah bagian yang melakukan tindakan. Contohnya menggunakan warna lampu dari merah menjadi kuning, lalu hijau, lalu ke merah kembali. Lalu merah kembali. Mengatur timer atau memberi sinyal ke sistem lain. Selanjutnya ada persepsi. Apa sih persepsi? Persepsi itu hasil pengolahan informasi dari sensor tersebut. Sensor yang tadi awal. Contohnya itu jumlah mobil sedang banyak, ataukah jalan sedang sepi, ataukah pejalan kaki menekan tombol. Nah, selanjutnya ada aksi. Aksi itu tindakan yang dilakukan agen berdasarkan keputusan. Contohnya memperpanjang lampu hijau, mengaktifkan lampu merah, dan menyalakan mode darurat. Selanjutnya ada state atau keadaan. Informasi internal yang disimpan agen. Contohnya data kendaraan 10 detik sebelumnya, kondisi jam sibuk, zona rawan macet, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada utility. Nah, nilai yang menunjukkan seberapa baik suatu keputusan tersebut. Contohnya memilih pengaturan lampu yang paling sedikit menyebabkan waktu tunggu dan kemacetan. Kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan lampu lalu lintas cerdas. Di sini ada kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan dari lampu lalu lintas cerdas yaitu mengurangi kemacetan secara signifikan, membuat waktu tunggu lebih efisien, lalu adaptif terhadap perubahan kondisi jalan, mengurangi konsumsi BBM dan polusi, bisa terhubung dengan sistem kota pintar atau smart city. Lalu untuk kekurangannya yaitu membutuhkan biaya pemasangan dan pemeliharaan tinggi. Sensor atau kamera bisa gagal mendeteksi saat hujan atau gelap hingga menyebabkan kesalahan sistem. Lalu perlu internet dan listrik yang stabil. Lalu ada algoritma salah bisa justru memperburuk kemacetan. Lalu ada data yang tidak akurat membuat keputusan tidak optimal. Baik teman-teman, sekarang kita lihat alur flowchart lampu lalu lintas ini. Pertama, sensor menangkap data dari CCTV atau radar atau loop jalan. Data ini lalu dibersihkan dan dihitung untuk mengetahui kondisi lalu lintas. Setelah itu sistem memperbarui keadaan persimpangan dan menggunakan logika mengambil keputusan untuk menentukan lampu mana yang harus menyala, berapa durasinya, dan apakah ada prioritas darurat. Keputusan tersebut langsung dieksekusi oleh aktuator Lalu sistem memantau apakah antrean kendaraan berkurang. Jika mendukung pembelajaran, pola lalu lintas akan diperbarui supaya keputusan berikutnya semakin akurat. Terakhir, proses kembali ke sensor dan berulang terus-menerus. Oke, untuk pembahasan lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada presentasi ini, kita akan membahas bagaimana sebuah agen cerdas bekerja dalam sistem lampu lalu lintas modern. Mulai dari bagaimana ia menerima input dari lingkungan, menerima informasi, mengeksekusi tindakan, hingga bagaimana ia belajar untuk meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Pertama ada penerimaan input atau perception. Mari kita lihat bagaimana sistem ini menerima informasi. Agen cerdas lampu lalu lintas mendapatkan data dari berbagai sensor, seperti kamera CCTV, sensor induktif yang tertanam di jalan, radar, maupun data eksternal dari pusat kontrol lalu lintas atau informasi kendaraan darurat. Semua input ini memberi gambaran tentang kondisi di lapangan, seperti berapa banyak kendaraan yang menunggu, seberapa padat setiap jalur, berapa lama antrian terbentuk, dan apakah ada ambulans atau kendaraan prioritas. Seluruh data ini kemudian disimpan sebagai yaitu persepsi agen terhadap lingkungan. Lalu ada pemrosesan informasi. Setelah data diterima, agen mulai memproses informasi tersebut. Ada berbagai metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah sistem berbasis aturan if-then. Contohnya, jika jumlah kendaraan di utara lebih dari 20, maka durasi lampu hijau ditambah. Atau jika terdeteksi ambulan, maka lampu hijau diberikan pada jalur tersebut.
Kemudian ada logika Fujii yang memungkinkan agen membuat keputusan yang lebih fleksibel, misalnya saat kondisi padat, sedang, atau sepi. Agen juga dapat memakai algoritma optimasi yang mencari pengaturan waktu terbaik untuk meminimalkan kemacetan atau keseluruhan. Dan yang lebih canggih lagi, agen dapat menggunakan machine learning untuk mempelajari pola lalu lintas sehingga keputusannya semakin presisi. Lalu, ada eksekusi tindakan. Setelah agen menentukan keputusan terbaik, langkah selanjutnya adalah eksekusi. Di tahap ini, agen mengirim perintah ke sistem lampu lalu lintas. Aksi yang dilakukan bisa berupa mengubah fase lampu dari merah ke hijau atau dari hijau ke kuning, serta mengatur durasi tiap warna lampu dalam situasi khusus. Agen dapat membuka jalur prioritas untuk ambulan atau kendaraan darurat. Selain itu, agen juga bisa melakukan sinkronisasi dengan persimpangan lain untuk menciptakan green wave, sehingga kendaraan dapat bergerak lebih lancar tanpa banyak berhenti. Lalu ada pembelajaran atau learning. Tahap terakhir adalah proses pembelajaran. Agen cerdas tidak hanya bereaksi terhadap kondisi saat ini, tetapi juga mempelajari pola lalu lintas dari waktu ke waktu. Dengan mengolah data historis, agen dapat mengetahui jam-jam tertentu yang biasanya padat, arah mana yang sering macet, serta pola harian atau mingguan lainnya. Dari situ, sistem dapat menyesuaikan pengaturan lampu secara otomatis. Jika menggunakan reinforcement learning, agen akan mencoba berbagai strategi dan mendapatkan reward berdasarkan seberapa lancar lalu lintasnya. Dengan mencoba belajar terus-menerus, agen menemukan strategi paling optimal. Inilah yang membuat sistem lampu lalu lintas modern semakin efisien seiring waktu. Kesimpulannya, agen cerdas menerima input dari sensor, memprosesnya melalui berbagai metode seperti aturan Fujii atau machine learning, kemudian mengeksekusi perubahan pada lampu lalu lintas secara real time. Dan yang terpenting, sistem ini terus belajar dari pengalaman untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Dengan teknologi ini, pengaturan lampu lalu lintas dapat menjadi jauh lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Demikian penjelasan mengenai bagaimana agen cerdas bekerja dalam sistem lampu lalu lintas. Teknologi ini merupakan salah satu pilar dari konsep Smart City untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jika ada salah, mohon untuk diskusikan dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.